Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri nawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam kajian rutin kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada siang hari ini insyaallah akan dibawakan oleh Ustadz Kartomi Hamzah SAG yang bertema manusia makhluk bertanggung jawab. Oke, langsung saja, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi abdika sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada ma'asyiral muslimin dan juga muslimat ya, insyaallah terhadir ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh jamaah halaqah kajian mingguan yang bisa hadir pada kesempatan siang hari ini, yang mudah-mudahan insyaallah kita selalu senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sebagaimana biasa di awal kajian kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini hari Allah tetap memberikan nikmat kepada kita yang sangat banyak dan tak terhingga. Dan yang luar biasa, nikmat yang Allah berikan kepada kita pada hari ini benar-benar kita jadikan sebagai wasilah, sebagai alat, sebagai perantara untuk sama-sama kita berusaha menambah pundi-pundi amal ibadah kita, yang insya Allah amal ibadah kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu lagi ya. Dan kebetulan pada hari ini saya diamanakan untuk memberikan kajian dengan tema manusia makhluk bertanggung jawab. Jadi yang merasa manusia harus punya rasa itu, punya tanggung jawab ya. Cuma binatang sama malaikat barangkali ya yang tidak kena tanggung jawab. Jin dan manusia punya tanggung jawab. Makanya kalau ada di antara kita yang kerjaannya selebor, ya kan, asal-asalan, nggak punya tanggung jawab, berarti dia bukan manusia. Apa namanya tuh? Ya binatang. Ya, karena manusia dan bahasa jin itu dua makhluk Allah itu, yang nanti semua perbuatannya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, kajian kita pada hari ini saya mulai dengan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad itu dalam tiap hari ya,
Kadang-kadang ba'da subuh, kadang-kadang ba'da asar. Jadi habis sholat yang nggak ada ba'diyahnya, kan asar sama subuh ya. Subuh sama asar tuh, yang nggak ada ba'diyahnya tuh ya. Nah, kadang-kadang Rasulullah itu selepas sembahyang fardu yang tidak ada ba'diyahnya, itu kadang-kadang ya beliau isi dengan tausiah singkat. Nah, kata Abu Hurairah yang hadir pada waktu itu, ada sebuah kajian tausiah singkat Rasul yang sangat berbekas bagi kami. Bahkan pada waktu itu kata Abu Hurairah yang hadir semuanya nangis. Padahal Nabi itu ngomongnya nggak lama, sebentar, cuma dalam gitu loh. Segala yang hadir ikut menangis. Sampai Umar bin Khattab ya kan, yang tipikal berangasan gitu, nangis juga itu. Gara-gara tausiah yang singkat tadi. Ada yang tanya, wahai Abu, emang Nabi bilang apa? Kok sampai nangis semua? Dia kata begini. Ada satu nih kalimat Rasulullah yang sangat membekas. Begini kata Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kalau seandainya kata Rasul, kalian tahu apa yang saya tahu, kalian bisa melihat apa yang saya lihat, kata Rasul, kalian bisa mendengar apa yang saya dengar, kalian bisa merasa apa yang saya rasa, la dhahiktum qalilan, pasti kalian akan sedikit tertawa. Wa la bakaitum katsiran, sebaliknya kata Rasul, kalian banyak menangis. Untung kalian nggak tahu. Ya. Jadi kalau kita banyak santai, leyeh-leyeh, tawa-tawa dan sebagainya, itu kenapa? Karena kita nggak tahu. Nggak tahu apa yang Rasul tahu, nggak bisa ngerasa apa yang Rasul rasa. Lau ta'lamuna ma a'lamu, kata Rasul, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, pasti kata Nabi, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Nah, waktu itu no comment ya sahabat ya, nggak banyak nanya dah. Cuma ulama-ulama sekarang nih berusaha nih mencari tahu kira-kira apa ya yang kalau sampai kita tahu kita bakal banyak menangis. Nah, sepakat para ulama di sini yang dimaksud dengan yang kalau kita tahu itu tentang masalah keadaan hari kiamat. Yang mana pada hari itu sebagaimana keyakinan kita semua manusia akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala one by one. Jadi kalau sekarang lu teman gue ya, gue bantuin, tenang aja, sekarang bisa begitu. Di sana apa? Masing-masing. Status teman, kawan, anak, orang tua, laki, bini itu di dunia aja berlakunya. Ya kan? Di alam sana masing-masing. Tidak ada satupun kata Rasul manusia, melainkan dia akan ditanya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada mahkamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati ya. Kalau punya kesalahan sama orang, kalau bisa beresin sekarang, Fahmi. Mana Fahmi orangnya? Belum datang. Ya semua maksudnya, Fahmi ya. Jadi kalau punya masalah sama orang, tolong beresin sekarang. Sebelum sampai suatu hari kata Rasul, pada hari itu tidak bermanfaat harta dan nama besar kita. Nah, maaf dah. Ya. Barangkali dulu kita pernah punya cewek, habis tuh cewek kita bohong-bohongin. Ya kan, kita bilang begini pada kagak, kita maaf buru-buru. Ya, jangan kadal mulu kerjaannya. Kita maaf ini. Kenapa demikian? Karena semua kezaliman yang hari ini nggak tuntas, nanti akan dituntaskan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang bikin Rasul bilang begitu apa? Masalah hal ihwal hari kiamat. Kan disebutkan ya. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan nanti kita akan berkumpul di yaumil mahsyar, di padang mahsyar, keadaan kita satu dengan yang lain semuanya sama. Urianan, urotan, telanjang, kotak. Jangan bilang bulat, kotak aja ya. Telanjang, kotak. Karena kalau dibilang bulat, emang bulat semua ya. Telanjang, kotak, nggak pakai apa-apa. Status kita copot semuanya. Bahkan mereka nggak pakai sendal. Telanjang. Nah, bagi yang laki-laki, kulup mereka kembali timbul. Jadi yang cowok nih nanti kembali kulup, kayak orang belum disunat. Jadi kembali seperti dulu, polos bersih, nggak pakai apa-apa, ya kan? Nah pada hari itu matahari sangat dekat di atas kepala kita, seperti ya sejengkal di atas kepala kita. Panasnya luar biasa.
Nah, pada hari itu semua manusia berharap langsung disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di muka persidangan ada hal-hal yang Allah tanya kepada kita. Nah, di sini ada sebuah buku nih. Buku lama ini ya, saya beli tahun berapa ini, tapi bagus ini. Di sini ada beberapa hal yang Allah tanya. Yang pertama adalah mengenai nikmat, ya. Cobalah kalau kita baca surah apa namanya, surah At-Takasur ya. Di ujungnya itu ada kan kata-kata A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tsumma latus'alunna yauma izin anin na'im. Latus'alunna, tsumma latus'alunna. Kemudian kata Allah pasti. Jadi kalau ada kata-kata latus'alunna itu pasti, yang bilang pasti adalah Allah. Ya, pasti kata Allah akan ditanya pada hari kiamat itu segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, ditanya semuanya. Nikmat sehat, nikmat hidup, nikmat jadi pegawai Indosat, ditanya. Ya, ditanya oleh Allah, semua ditanya, nggak ada yang lewat. Bahkan ada hadis yang bilang begini, Innallaha yahtaju yaumal qiyamati bi arbati anfus ala arbaati ajnasim minan nas. Nanti kata Rasul, Allah akan menampilkan 4 golongan manusia sebagai bantahan terhadap 4 golongan manusia yang gak ibadah. Jadi ada 4 nanti golongan manusia yang gak ibadah. Allah tampilkan 4 manusia lagi sebagai perbandingan. Wa 'alal aghniya bi Sulaiman alaihi salam. Bagi orang-orang kaya yang punya duit banyak tapi gak ibadah kepada Allah, tandingannya siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Manusia yang paling kaya, ya. Jadi kalau ada kuis siapa manusia yang paling kaya, satu jawabannya Nabi Sulaiman. Sampai hari kiamat nggak bakal ada lagi Pak Unggul orang yang lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Gimana nggak kaya? Konglomerat, saudagar, raja, nabi pula, nabi, konglomerat, raja. Hulu balangnya bukan manusia saja, jin dan binatang tunduk kepada beliau. Nabi Sulaiman kalau kemana-mana nggak pernah tuh naik kuda, sorry lah ya, naik angin dia mah, angin, hebat ya, naik angin dia, nggak pernah naik angin. Jadi dia bisa menundukkan angin, dan beliau bisa mengerti bahasa binatang. Ya, jadi udah kaya, raja, nabi, bininya banyak. Disebutkan dalam sebuah riwayat itu jumlahnya mencapai 99. Jangan ngiri, dia mah kaya. Kalau kita gaji pas-pasan, bini 2, belangsak urusannya. Ya, tapi segitu kayanya Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau nggak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau dipuja-puja oleh rakyatnya sebagai raja yang bagus, yang baik, yang hebat, apa kata beliau? Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua kata beliau dari Allah, yang Allah berikan kepada saya, liyabluwani, untuk menguji saya Sulaiman, apakah saya bersyukur atau malah kufur. Begitu. Ini kadang-kadang baru dipuji kerjaannya bagus, siapa dulu yang ngerjain? Ya, jangan dong ya. Kalau dipuji orang, maaf ya, kalau dipuji orang itu kembalikan pujian kepada Allah. Jadi begini, kalau kata Ali bin Abi Thalib, mengapa kita bilang alhamdulillah ketika dipuji orang? Pertama, karena hanya Allah yang patut dipuji. Yang kedua, itu orang muji-muji kita karena itu orang nggak tahu siapa kita sebenarnya. Coba deh, Pak Unggul, semuanya nih ya. Kalau kita nih tahu ya orang itu bagaimana sebenarnya, nggak bakal kita muji-muji orang. Jadi Allah tuh yang nutupin aib kita, sehingga orang mengetahui hanya yang baik-baik saja. Orang muji kita, makanya kembalikan kepada Allah. Nah, kalau udah bilang alhamdulillah, baru ngomong siapa dulu yang kerja, masih boleh dah. Wah Pak, sih kerjaannya bagus. Siapa dulu Bu? Saya gitu loh. Ya, ini bagaimana mau sekaya Sulaiman, ya kan? Baru kerjaannya bagus, sudah siapa gitu loh. Ya. Nabi Sulaiman segitu kayanya nggak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang kaya nih yang dikasih kaya oleh Allah, lupa ibadah kepada Allah mereka. Tandingannya siapa tadi? Tandingannya? Nabi Sulaiman alaihi salam, itu yang ke-1. Yang kedua, terhadap orang-orang yang miskin. Coba, Nabi yang paling miskin siapa ya?
Tahu nggak? Paling miskin dah. Saking miskinnya bapak aja nggak punya. Nabi Isa. Nabi Isa itu satu-satunya manusia yang nasabnya jatuh kepada ibu, Isa bin Maryam. Kenapa? Karena beliau emang punya ibu tapi nggak punya bapak. Atau sekarang sekarang juga banyak ya, ada orang kayak Nabi Isa. Ada bapaknya, cuma nggak ngakuin. Ya, Nabi Isa real, pure, nggak punya bapak dia. Jadi dengan izin Allah, Maryam ini bisa hamil tanpa sentuhan laki-laki. Itu paling miskin, nggak punya bapak. Julukannya Al-Masih, si pengelana, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan. Jadi kalau kata Roma Irama, langit sebagai atap rumahku dan sebagainya, bener adanya begitu. Emang nggak punya apa-apa dia mah, Al-Masih, pengelana. Tapi segitu miskinnya beliau sebagai seorang manusia, nggak lupa tuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada orang udah miskin, kagak sembahyang. Ya Allah, kapan senangnya? Kali ya kalau ada cukong nggak sholat, emang dia kafir. Kayak di dunia masih mending dah namanya gitu ya. Namanya dia senang di dunia barangkali, walaupun nanti bakal susah di sana. Nah kalau ada orang susah di dunia, ibadah kagak, belangsak dunia akhirat. Jadi orang-orang miskin nggak ibadah, lawan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua. Nah yang ketiga adalah orang yang sakit-sakitan. Ada tuh Pak, Ibu, ada tuh orang yang sakit-sakitan nggak ibadah kepada Allah, ada. Cuma sakit gigi, prek sembahyang Jumat. Kok nggak Jumatan? Gigi Pak. Ya, maaf ya, kira-kira boleh nggak kalau sakit nggak sembahyang Jumat? Boleh nggak? Boleh nggak? Sakit nih, Ami, ya, unggul, sakit nih, nggak sembahyang Jumat boleh nggak? Kalau parah sih. Boleh nggak? Kalau parah, sakit panong nggak sembahyang Jumat. Putilan nggak puasa. Nah, ini nih orang-orang begini nanti akan lo tanya, kenapa kamu tidak pernah ibadah dulu? Ya Allah, saya nggak ibadah, kenapa? Saya penyakitan. Ampok saya, pokoknya saya nggak pernah sehat ya Allah, makanya saya nggak ibadah. Allah tampilkan lawan siapa? Lawan Nabi Ayub. Nabi Ayub itu, saudara yang saya hormati, disebutkan dalam sebuah riwayat sakitnya sampai 18 tahun. Awalnya kaya raya, semuanya punya, habis. Ternaknya mati, anaknya meninggal atu-atu, sampai bininya berangkat semua. Ya iyalah, dulu gagah, ganteng, kaya, gua mau. Karena udah tua, petot, penyakitan, susah ditinggal pergi. Cuma satu Bu, cuma satu Mbak, isi Nabi Ayub itu yang bertahan sampai beliau sembuh. Siapa namanya tahu nggak? Nabi Ayub bininya tuh, kan banyak tuh dia punya bini. Cuma satu tuh yang bertahan sampai dia sembuh. Tahu nggak Bu namanya Bu? Ini Ibu atau Mbak namanya ini saya? Hah? Atau Mbak Bu kali? Mbak sama Ibu. Bu, tahu nggak Bu? Nabi Ayub itu siapa bininya tuh, yang bertahan sampai dia sembuh. Rahmah, ya kan? Jadi sakit sedemikian parah itu beliau nggak lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Makanya bagi orang-orang yang sakit lawan siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Intinya apa? Intinya adalah segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kalau kaya nikmat bener lah, kalau penyakit nikmat dari mana urusannya? Maaf ya, percaya nggak saudara-saudari kalau saya bilang penyakit itu nikmat? Percaya nggak? Pak Gul percaya nggak Pak Gul? Kalau saya bilang penyakit itu ada nikmat dari Allah. Bahkan kalau kata Umar bin Khattab, bersyukurlah kalau kena penyakit. Kok bisa? Bersyukurlah kalau kena musibah. Kok bisa? Orang kena musibah nih, bersabar kan wajar ya. Tapi kalau Umar bilang bersyukurlah ketika kena musibah, kok bisa? Bisa nggak dibilang begitu? Musibah, penyakit itu nikmat dari Allah. Bisa nggak? Bisa. Buktiin yuk. Pertama kata Umar nih ya, bersyukurlah kepada Allah kalau kena musibah. Pertama, musibah tadi tidak lebih besar lagi. Jadi maaf ya, istilah kata untung cuma ini, itu ada bener juga. Coba orang kita dah, kalau kecelakaan masih untung, ya kan? Pulang kerja, jalan kaki di trotoar, kesempet ojek, jatuh dia, lecet dengkulnya, untung cuma lecet, masih untung. Begitu tidak beraba, patah, untung cuma patah, nggak sampai copot.
Begitu tegesin, copot jempolnya atuh. Ya, untung cuma copot, ngapain mati, masih ada untungnya. Jadi bersyukur kepada Allah, musibah tadi tidak lebih besar lagi. Gempa di Sumatera 8 skala Richter, untung cuma 8, sampai 60. Kalau 60 amburadul urusannya. Lihat coba, orang yang udah aman tuh bilangnya bagus begitu tuh, masih untung cuma kaki, nggak pala yang kena gitu. Ya jadi masih bersyukur. Yang kedua, bersyukurlah kalau kena musibah, kata dia. Kenapa? Karena musibah tadi nggak sampai mengenai badan, nggak sampai mengenai agama. Karena banyak orang kena musibah badan yang kena, tapi agama yang jadi korban. Kena musibah, kehilangan suami atau istri atau anak, atau orang tua, nangisnya nggak hilang-hilang, nangis mulu. Ya kan, makan nggak mau, minum nggak mau, tidur nggak pulas, sembahyang males. Ada begitu? Ada. Pok, udah sembahyang, Pok? Enggak, malas banget sembahyang, sedih gua. Tuhan kayaknya benci banget sama gua. Nah, ada gitu ya. Orang kalau kena musibah, kena penyakit, dia menduga Allah jahat, suruh istighfar buru-buru. Ini tanda kekufuran. Maaf ya, kalau ada orang bilang Allah jahat sama kita gara-gara penyakit yang Allah berikan kepada kita, saya tanya kepada Anda semuanya, ada nggak orang yang lebih baik dibanding Allah kepada kita? Ada nggak? Ada nggak? Manusia, pimpinan barangkali, teman, suami istri, ada nggak? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Manusia gitu loh, punya perasaan. Secinta-cintanya, sebaik-baiknya itu manusia kepada kita, kapan-kapan sekali kita sakiti hatinya, langsung benci kepada kita. Ada cerita seorang suami sayang dengan bininya, luar biasa. Bininya mau apa dibeliin, dibikinin, pokoknya terjamin itu bini sampai sekian puluh tahun berumah tangga, punya anak 3. Udah puluhan tahun berumah tangga, punya anak 3, itu bini dijamin semuanya, lakinya khilaf, kawin lagi. Begitu kawin lagi, langsung benci bininya sama tuh laki. Bencinya ada ke jempol-jempol. Ya bayangin Bu, 20 tahun dikasih kenikmatan, ya, diberikan kesenangan oleh suami, 20 tahun kebaikan suami habis gara-gara kesalahan satu hari. Tuh manusia gampang melupain kebaikan orang. Allah nggak pernah tuh. Maaf ya, saya tanya nih kepada Anda, berapa kali dulu kita nggak sembahyang subuh? Pernah kan nggak sembahyang subuh? Pernah? Pernah. Lihat coba, kita punya rezeki nggak dicabut oleh Allah, ya toh? Punya nyawa nggak diambil oleh Allah. Padahal kalau Allah mau bisa banget. Ini manusia gue bikin, gue kasih nikmat, nggak tahu diri, mati aja lu. Kalau Allah mau bisa bener, ngapain diurusin? Nggak ada gunanya. Hidup tapi nggak mau ibadah kepada Allah. Kalau Allah mau bisa, ngapain lu hidup? Rezeki dikasih, nggak tahu diri, taunya mati aja lu. Bisa kalau Allah mau. Lihat Pak Unggul, kita banyak dosa, alhamdulillah. Rezeki kita nggak dicabut, nyawa kita nggak ditahan, dibalikin, bangun lagi tidur kita, alhamdulillah. Dan yang luar biasa, dosa kita nggak berbiji, nggak berjendol, nggak berkoreng. Ampun dah. Saya kalau kata dosa berkoreng, satu dosa satu koreng, ini se-Indosat nggak ada yang ganteng kali ya. Habis pada korengan semua di sini. Kenapa demikian? Kita banyak dosa. Lihat dong. Siapa yang berani bilang Allah jahat? Sebutkan apa alasannya? Kita banyak lalai, ya kan? Banyak melanggar ketentuan Allah. Tapi alhamdulillah Allah nggak tidak sentimen kepada kita. Sehatnya nggak dicabut, ya kan? Kemudian nyawa kita masih dipulangin. Makanya kalau bangun tidur apa doanya kita? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Allah mau bisa banget. Bangun tidur beda alam. Waduh, di mana nih? Siapa yang tahu? Tahu-tahu begitu bangun ada 2 malaikat nanyain, "Ngapa lu?" Nah, beda alam kan? Mati dalam keadaan tidur. Kalau Allah mau bisa. Tapi lihat. Ini maaf ya, ini sengaja saya sampaikan, ini motivasi nih untuk membalas kebaikan Allah, walaupun Allah sebetulnya nggak butuh kebaikan kita. Gitu. Makanya hati-hati, kalau kena musibah bersyukurlah. Itu musibah hanya badan yang kena, nggak sampai kita menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Umar bagaimana? Bersyukurlah kepada Allah kalau kena musibah. Kenapa? Karena boleh jadi di balik musibah tadi Allah berkehendak menghapus dosa-dosa kita.
Karena ada loh, ada beberapa dosa yang tidak rontok hanya dengan istighfar. Nggak rontok. Kenapa nggak rontok, Ustaz? Pertama, karena kebangetan lengket dosanya. Bekarat. Jadi kalau pakai sabun mandi nggak bisa, pakai Harpic baru copot. Bukan iklan ya, ini contoh aja. Atau kebangetan banyak, atau kebangetan berat. Ada yang tanya, Pak Ustaz, apa dosanya kok bisa dibikin lengket? Dosa mah biasa, cuma waktu ngerjainnya istiqomah. Jadi bukan istiqomah dalam beramal baik, istiqomah dalam berbuat dosa. Rutin lah, tebel lama-lama banyak. Atau dosanya biasa, cuma waktu ngerjainnya bangga. Kan ada Bapak Ibu orang yang bangga bikin dosa, ada. Ustaz, mari ngisi ya di Indosat? Iya. Ada Bapak itu nggak di sana? Ada. Hah. Saya Pak sama dia udah nggak cocok. Kok gitu? Iya dong. Wih, bangga. Kemarin Pak saya ketemu sama dia Pak di musola, saya maki-maki dia. Wah, semua orang tahu Pak. Biarin, dia tahu ambek saya bagaimana. Orang sakit jiwa bikin malu orang malah bangga. Itu tuh yang bikin dosa lengket. Nah kalau udah lengket, biasanya nih kalau Allah berkehendak ya, itu orang dikasih sanksi penyakit. Kalau dia sabar, penyakit itu menjadi penebus dosa. Ya, makanya kalau ada orang sakit, jangan cuma doain sembuh, doain biar sabar juga, biar dosanya rontok. Bahkan kalau ada orang meninggal dunia, Bapak Ibu sebelum meninggal sakit dulu sebelum meninggal, sebetulnya bagus itu. Cuma kita salah kaprah. Itu orang usian banget ya. Kenapa? Udah sakit berbulan-bulan, mati-mati juga. Loh, bukan kasihan, itu beruntung itu orang. Oh beruntung Ustaz, begini Bapak Ibu. Dia kan sakit tuh, lama sakitnya lama. Nah kalau dia sakitnya sabar, bersih tuh dosanya kan. Begitu dosanya bersih, dia pulang kampung, Masya Allah, husnul khotimah. Seakan-akan Allah berkenan begini, ayo pulang kampung. Tapi sebelum kampung bersih dulu dosamu ya, dengan penyakit begitu. Makanya kalau ada orang meninggal dunia sebelum mati sakit dulu, itu Allah punya cara sebetulnya. Hendak menghapus dosa-dosanya dengan sabab penyakit-penyakit tadi. Mau begitu Bapak Ibu? Mau nggak begitu? Pakai sakit dulu nanti. Apa mau langsung aja? Hah? Kalau boleh milih mau yang mana nih? Mau pakai sakit dulu, sebentar, paling 3 bulan. Apa langsung nanti? Pak bukan sekarang, nanti kalau bisa mah jangan sekarang. Hah? Mau yang mana? Inilah Bu Bapak, Islam itu bagus banget ya. Yang manapun nggak ada yang jelek buat kita. Semuanya punya sisi lebih dan kurang. Kalau yang langsung ya, kayak korban Sukhoi, emang nggak ngerepotin, gampang ngangkatnya, udah habis, udah hancur, gampang ngangkatnya ya kan, jadi kayak ngerepotin tuh. Tapi mereka bikin kaget keluarga mendadak. Yang kedua, mereka nggak sempat tobat mendadak. Tapi kalau sakit dulu, insya Allah ya ada momen kita untuk bertafakur, bermuhasabah. Dosa apa kita istighfar, insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setuju nggak kalau penyakit itu nikmat juga dari Allah? Setuju? Ya setuju. Karena boleh jadi itu penyakit cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Ya jadi nikmat semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang mana saja Allah tanya. Summa latus aluna yauma izin anin na'im. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti yang Allah tanya di sini adalah apa? Yang kita kerjakan. Ada di dalam surah An-Nahl ayat 93, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Ya. Dan akan kami tanya kepada kamu sekalian tentang apa saja yang dulu telah kamu kerjakan. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah sekehendakmu wahai manusia, kata Rasul, tapi hati-hati, semuanya ada ganjarannya. Mau sholat nggak? Mau, silakan. Mau sholat nggak? Oh nggak mau, ya nggak apa-apa. La ikraha fiddin. Mau puasa nggak? Nggak mau. Mau puasa nggak? Mau, terserah, ya kan? Tapi ingat, semua perbuatan kita baik atau buruk kembali kepada kita semuanya, ya, bukan kepada orang lain, ya. Jadi kalau ada orang bilang Islam itu agama yang kaku, siapa bilang? Terserah kok.
I'mal maksita kan, terserah berbuat apa aja. Tapi ekses perbuatan itu kembali kepada kita, cepat atau lambat. Hati-hati di sini. Ada dua kata Rasulullah perbuatan zolim. Ya, yang pasti cepat ini akan diberikan sanksi oleh Allah kata Rasul sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Maaf ya, kalau ada orang berbuat zina, kalau ada orang berbuat makan barang haram, judi dan sebagainya, itu ada kemungkinan dia punya sanksi ditangguhkan sampai hari kiamat. Ada kemungkinan. Tapi ada dua dosa nih, ya kan? Yang kalau kita kerjakan si pelakunya diberikan DP seksa sebelum dia meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Apa itu? Yang pertama adalah makan harta anak yatim. Ya, jadi kalau punya keponakan, saudara, barangkali ya, yang yatim piatu dan sebagainya, tolong ya, jangan sampai kemakan dia punya harta oleh kita. Ya. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Coba maaf ini, orang tua ada berapa ya? Dua, kita amat. Banyak loh orang tua itu. Masih ingat? Masih ingat? Fahmi? No tulis saya kan Fahmi nih biasanya nih. Masih ingat Mi? Orang tua ada 4. Orang tua kandung pasti. Kemudian mertua. Awas nih, yang udah punya keluarga, mertua itu orang tua. Anaknya dimauin, maknya bertendang. Ada yang tanya, Pak Ustadz, kenapa kok mertua itu kayak orang tua juga? Gampang jawaban saya, karena anaknya udah kita pakai. Otomatis dong, karena anaknya sudah kita pakai, otomatis bapaknya dia, bapaknya kita, ibunya dia, ibunya kita. Makanya durhaka kepada mertua bobotnya sama dengan durhaka kepada orang tua kandung. Bahkan mertua itu dalam fikih Islam ya, mertua termasuk orang yang muhrim dengan kita. Jadi nggak boleh nikah dengan mertua. Gila aja kali ya. Ada mantu nikahin mertua, nggak bisa itu, nggak boleh. Ada kejadian. Ada seorang pria menikahi mantan menantu. Jadi dia punya anak laki-laki nih. Anak laki-laki nikah dengan seorang perempuan sekian tahun. Emang nggak punya anak. Anaknya meninggal. Nah, saking cintanya nih orang tua kepada menantunya, dulu kan mantu, waktu masih ada anaknya, karena jadiin bini. Alasannya begini katanya, Pak, kan nggak punya anak. Bisa nggak dibenarkan begitu? Nggak punya anak ya, nggak punya anak. Tapi dulu mantu nih, mantu dia. Nah, begitu anak meninggal, itu dijadiin bini sama dia. Dan alasan karena nggak punya anak, benar begitu? Nggak boleh. Punya atau nggak punya anak, yang namanya orang berumah tangga kan udah diduhul. Terduhul nggak? Terduhul nggak? Duhul itu masuk. Oh, yang mana yang masuk? Lo pikir dulu aja dah. Ya, jadi kalau udah diduhul, walaupun nggak punya anak, itu udah jadi anak kita. Jadi haram hukumnya tuh. Ada kejadian itu di tetangga saya punya kampung ada begitu. Tapi udah meninggal pak orangnya. Itu udah meninggal saya kata gitu. Kalau masih ada, saya mau labrak, nggak boleh itu, batal nikahnya itu. Jadi mertua itu, jadi mertua dan mantu itu nggak boleh nikah karena udah kayak anak sama orang tua. Makanya mertua itu orang tua. Anaknya diambil, duit anaknya dikuasain, badan anaknya dinikmatin, rumah anaknya ditempati, orang tuanya ditendang, nggak boleh. Ya, makanya mertua itu orang tua. Terus siapa lagi? Guru-guru kita nih, dari kita kecil sampai sekarang itu orang tua kita juga namanya. Makanya durhaka kepada orang tua termasuk perbuatan dosa yang paling cepat mengundang reaksi dari Allah. Artinya apa? Sebelum dia meninggal dunia akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya yang sama mertua kurang akur, tolong cium tangan ya. Oh, kenapa? Cium tangan minta maaf. Ya, karena ini bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan kita yang baik atau yang buruk nanti ada konsekuensinya, ya, ada akibatnya yang kembali kepada kita sendiri. Insya Allah tidak ada perbuatan orang yang mengarah kepada kita, karena semua perbuatan itu akibatnya ditanggung oleh si pelaku perbuatan-perbuatan tadi. Jadi perbuatan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, janji. Janji di sini dasarnya surah Al-Isra nih. Sini tadi udah saya cari, saya samain. Ya, Al-Isra berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ahda kana anhu mas'ula.
Sesungguhnya setiap janji kata Allah akan ditanya nanti oleh Allah. Janji sama siapa? Ya sama semuanya. Janji sama istri, ingin sehidup semati, hati-hati tuh. Makanya kalau gombal yang kira-kira dong. Kebangetan pengen diterima dulunya, tenang aja dah, lu mati gua mati, pret. Mau ntar kalau dia mati kita ngikut? Nggak mungkin. Ditanya oleh Allah tuh, Fulan, dulu kamu janji dengan bini kamu ya, kalau dia mati, kamu mati, kok nggak mati nyusul? Begitu, ditanya. Makanya kalau janji itu yang biasa aja, ya. Ini janji kadang-kadang enggak, oh tenang aja dah, pokoknya kalau mau gua mah tenang aja dah. Pokoknya lu mati gua mati, lu hidup gua hidup, lu susah gua susah. Ini akan ditanya oleh Allah ini Pak. Ya, semua janji termasuk janji sumpah jabatan. Waduh, lagi jabatan Pak Unggul. Demi Allah, saya akan mengayomi masyarakat yang saya pimpin demi Allah. Nggak main-main ini demi Allah. Ya. Makanya maaf nih, saya kalau ngelihat masalah kasus korupsi yang sekarang banyak melanda negeri kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka nggak menghayati makna demi Allah itu. Orang Pak yang berani bilang demi Allah itu orang still yakin dia benar kalau dituduh ya. Yang kedua still yakin dia mampu melaksanakan janji dia tadi. Jangan coba-coba bersumpah demi Allah kalau nggak perlu. Contoh, barangkali ibu udah masak nasi buat si bapak. Tiba-tiba si bapak nanya, udah masak mah? Udah kali Pak, demi Allah deh. Nah, jangan nih. Kenapa jangan? Karena urusannya nggak begitu urgent. Ya. Jadi kalau penting, terancam nyawa kita, boleh pakai demi Allah. Dituduh selingkuh demi Allah, boleh. Ya kan? Dituduh mencuri demi Allah bisa. Itu bisa. Ya karena memang fatal itu ya. Yang kedua untuk memperkuat niat kita. Ustaz, doain ya Pak. Kalau saya sembuh dari penyakit saya, demi Allah Pak, saya akan ngaji setiap ada pengajian di gedung D. Demi Allah Pak, saya akan ngaji. Laksanakan itu janji. Hati-hati ya. Kenapa? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau mau janji sama anak sekalipun, bawa ya dipikir-pikir Pak Unggul. Jangan sampai melebihi kemampuan kita. Termasuk nazar barangkali ya. Karena ada nazar kadang-kadang ya. Saya punya kenalan, sarjana S1. Udah lama nganggur, stres dia. Depresi lah, iyalah. Sarjana nganggur, siapa yang nggak depresi kan? Dia kata gini, Ustaz, dengerin ya, saya mau nazar nih Pak. Saya udah ngelamar di PT Anu. Saya nazar nih Pak, kalau saya diterima di PT Anu, di bagian Anu, jabatannya Anu, dengan gaji sekian-sekian, dengar Pak Ustaz, saya mau puasa 3 bulan berturut-turut. Wih, saya kata gini, hati-hati coy. Es kemong campur roti. Kalau ngomong, hati-hati. Banyak amat orang yang hubungan intim bulan puasa siang-siang aja laki bini cuma 2 bulan kan, 3 bulan. Apa Ustaz? Saya siap. Benar tuh Bung. Demi Allah nih, Allah buktikan persis PT-nya itu, bagiannya itu, jabatannya itu, gajinya persis yang dia mau. Ada kali kerja sebulan, datang lagi ke rumah saya. Assalamualaikum. Alam. Ustaz, ngapa? Ada nggak ya cara-cara negosiasi? Sama siapa? Sama Allah. Maksud lo puasa kemarin? Iya. Ya kagak bisa coy. Kenapa nggak bisa? Karena pertama diucapkan dalam keadaan sadar. Yang paling fatal ada saksi. Siapa? Saya. Ya bagaimana? Ya laksanakan mau nggak mau. Ya, maaf ya. Yang punya janji nazar kepada Allah laksanakan. Selama itu kebaikan. Walaupun berat. Itu resiko sendiri. Karena nggak ada itu perintah puasa 3 bulan. Kok jadi ada? Dia yang mau sendiri. Tanya dah coba. Ustaz, ada nggak Ustaz puasa 3 bulan berturut-turut? Kagak ada. Tapi ini ada. Ya dia yang mau. Makanya masalah puasa itu kan dia yang mau. Makanya hati-hati. Ya bayar. Kecuali nazar itu nazar kejahatan. Nazar kezoliman Pak. Kalau naik gaji Pak, saya mau pesta di puncak. Mau ngajak cewek yang Pak Ustadz, mau nggak? Waduh, urusannya berabe ini. Bener dia naik gaji, jangan coba-coba telepon saya. Kenapa? Satu, saya nggak bakal mau. Yang kedua itu kezoliman. Jadi nazar itu kalau zolim, ya zolim atau jatuh jangan laksanakan. Walaupun janji ya. Tapi kalau misal kebaikan walaupun berat, resiko sendiri. Nah kalau nazar enteng-enteng aja. Ustaz, doain Ustaz, saya biar naik pangkat di sini. Jangan begini mulu saya. Pokoknya Pak Ustadz kalau misalnya saya naik pangkat puasa saya beli motor pulsar yang baru.
Woi. Ya kan? Emang itu janjinya, laksanakan. Nggak dilaksanakan, hati-hati. Innal ahda kana anhu mas'ul. Lah, semua janji kepada siapapun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk janji kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, terus lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Janji kepada Allah kan dilanggar, hati-hati. Kan ada kadang-kadang orang mati membela kelompok, ya. Orang yang mati membela kelompok, lagi kayak sekarang kan banyak ini ya, ormas ya, segala macam, atau geng motor. Mati membela ormas atau geng motor itu mati jahiliyah itu. Kenapa? Mengkhianati janji tadi yang matinya hanya untuk Allah. Ya, makanya kalau janji hati-hati karena akan ditanya oleh Allah. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, terakhir ya, tulis terakhir. Kalau udah terakhir semangat nih. Satu baru selama nih. Baru dua lagi. Oh, terakhir baru gagah. Bisa begitu. Jadi kalau disebutin terakhir nih baru semangat ya, insyaallah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah termaktub dalam surah An-Nahl ayat 56. Tadi udah saya cross check sini sama ya, betul? Nah, di sini parah nih. Di sini Allah sendiri bersumpah dengan namanya, luar biasa. Allah bersumpah dengan namanya sendiri. Pertanda apa? Pertanda nggak ditanya, pasti akan ditanya. Apa kata Allah? A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tallahi la tus'alunna amma kuntum taftarun. Demi Allah. Luar biasa ya. Allahnya bersumpah pakai nama sendiri. Demi Allah. Ya kan? Sesungguhnya kamu akan ditanya, kata Allah, tentang apa saja yang dulu kamu ada-adakan. Jadi maaf ya, ini mungkin konteksnya dalam masalah ibadah mungkin, atau yang biasa kita sebut dengan perkara-perkara bid'ah seperti itulah ya. Contoh begini nih, ini kan bulan apa nih? Ini bulan Rajab ya. Rajab ya. Tahu nggak? Sekarang Rajab tanggal berapa? Tanggal nasional aja apa? Tanggal gajian. Nih, oke. Sebelum masuk tanggal berajab, ya maaf, sebutin yuk bulan Islam dari yang paling awal sampai paling akhir. Ayo dong. Pertama, Muharram. Dua, Safar. Iya lo, hai lo. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa kampung kita, Suro, Sapar, Mulud, Sri Mulud, Jemedil Awal, Jemedil Akhir, Rejab, Rawah, Puasa, Sawal, Apit, Haji. Jadi ini bulan Rajab ya. Tanggalnya? 10. Karena besok tanggal 11 bulan Rajab. Di bulan Rajab, dulu saya kalau masuk bulan Rajab suka ada nanya nih, Ustaz, ini bulan Rajab Ustaz, ada nggak ya puasa Rajab? Kalau emang ada, berapa hari Ustaz? Kalau emang ada, tanggal berapa aja Ustaz? Kalau emang ada, kalau saya puasa Rajab, kira-kira dapatnya apa Ustaz? Biar ngapa nih saya kalau puasa Rajab? Saya kata, lu mau kerja apa mau ibadah ini? Nanya dapat apa? Lah kalau kerja kan ada ya, nego gaji ada ya. Kalau nama ibadah itu kerjakan aja dulu. Ya kan, insya Allah pasti ada nih nilainya. Saya katakan kepada anda sekalian, puasa Rajab ya aslinya itu nggak ada puasa Rajab, nggak ada. Tapi buat kita nih yang hobinya puasa, boleh banget memperbanyak puasa di bulan Rajab dengan syarat puasanya itu puasa yang Nabi contohkan dahulu. Jadi ada keterangannya Rasul pernah puasa itu apa aja Ustaz? Macam-macam. Tapi kalau bulan Rajab itu biasanya nih orang ngambilnya pertama yang harian, puasa Daud. Ya itu walaupun Nabi nggak rutin, tapi beliau pernah ngerjain puasa Daud dan emang ada perintahnya. Bahkan beliau katakan puasa Daud itu puasa yang paling utama karena selang-seling. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Ya jadi kalau mau puasa Daud siap-siap bisa dan menta karena selang-seling dia mah. Kalau kita ambil sebulan 30 hari, 15 hari kita puasa Daud. Ya, itu Daud boleh tuh kalau mau kerjain itu. Kalau puasa Daud nggak mau, Senin Kemis.
Seminggu 2 kali yang mingguan. Kalau mingguan nggak bisa, nggak sempat, bulanan. Tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Islam. Nah untuk Rajab, ya tanggal 13, 14, 15 Rajab tahun ini nih, itu bertepatan dengan tanggal 3, 4, dan 5 Juni. Kalau mau silakan. Jadi nawaitu puasa Rajab itu nggak ada. Mengapa nggak ada? Ya emang nggak ada, mau diapain? Kan begini, kalau untuk ibadah ritual, ya ibadah ritual murni, itu nggak boleh ada campur tangan manusia. Jadi sami'na wa ata'na. Contoh nih, sholat. Sembahyang subuh kan dari zaman dulu sampai kiamat 2 rakaat Pak Unggul. 2 rakaat tuh. Jangan dirubah-rubah tuh. Ada orang sembahyang subuh 6 rakaat. Ditanya sama temannya, kok 6 rakaat? Itu bagaimana sih? 2 aja bagus, bagaimana kalau 6? Ini bagusan lagi, sunnah Rasul. Siapa gurunya? Sembahyang subuh Bapak Ibu lagi rajin, lagi malas. Ya kan, lagi semangat, lagi kurang semangat, always, selalu, forever, selamanya 2, nggak bisa berubah itu. Jadi kalau ibadah ritual murni sepakat, nggak boleh ada campur tangan manusia. Emang doa 2. Ustaz, kok beda-beda ya? Subuh 2, maghrib 3, asar 4, zohor 4. Kenapa Ustaz nggak 2, kagak 2 semua? Lah mana keteh? Itu mah Allah punya ketentuan, sami'na wa ata'na. Ada ya jangan dikerjain, ada kerjain, nggak ada jangan dikerjain. Begitu. Itu namanya ritual murni. Sama kayak puasa. Nah, sepanjang yang saya ketahui dan insya Allah ini benar, nggak ada itu yang namanya puasa Rajab, nggak ada. Tapi memperbanyak puasa di bulan Rajab boleh-boleh saja, dengan catatan puasa itu pernah Nabi contohkan dulu. Apa diantaranya? Daud. Ya, Senin Kemis, atau puasa 3 hari tiap-tiap bulan Islam, atau barangkali puasa Asyura, ya kan, atau puasa Arafah. Kerjain tuh. Ini mah kadang-kadang yang udah pasti, yang terang benderang nggak dipakai, yang remang-remang dikejar-kejar. Ini kesalahan kita nih. Ya, walau ada lagi orang puasa mutih, waduh, 7 hari dengan pati geni sekalian puasa 24 jam. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak ngantuk, nggak boleh pipis, nggak boleh waduh, ini apa ini? Kalau emang kita hobinya puasa, perbanyak puasa yang Nabi contohkan, plus dengan sahur menjelang subuh dan buka ketika maghrib. Nah, hati-hati kalau puasa niatnya ibadah. Soalnya gini Bapak Ibu, kemarin nanya gini, puasa boleh nggak kalau saya puasa Daud tapi dengan niat biar langsing? Ini ibu-ibu nih Bu, ibu-ibu yang udah kebangetan, udah melebihi porsi timbangan badannya. Dia niat puasa Daud, selang-seling, tapi dengan niat langsing. Saya bilang begini Pak Unggul, boleh Bu, boleh-boleh aja, tapi Ibu nggak dapat pahala. Kok bisa? Kan Allah bagaimana niat kita. Innamal a'malu binniyah. Kita berbuat baik nih, biar orang bilang kita rajin, dapat pujian. Wih, rajinnya kamu, dapat pahalanya nggak ada. Sesuai dengan niat. Ada bujangan puasa 7 hari buat melet perempuan. Siapa tuh? Allah tanya, puasa tong? Iya ya Allah. 7 hari ya? Iya. Buat apa puasanya nih? Buat perempuan. Mau perempuan? Iya. Nih kata Allah, ambil tuh perempuan, makan tuh perempuan kata Allah. Ya Allah, mana pahalanya? Saya kan ibadah dulu puasa 7 hari. Kan karena perempuan. Jadi kasih perempuan itu, demen sama dia, dapat pahalanya nggak ada. Ya makanya kalau ada orang puasa ngamal-ngamal begitu, dapat yang dia niatin. Emang itulah Allah punya kasih sayang, sesuai dengan niat, sesuai dengan atensi, gitu. Ya makanya apa niat kita itu yang Allah berikan. Tapi kalau niatnya ibadah kepada Allah, insya Allah pahala dapat, yang lain ikut. Ya, paham ya? Jadi untuk ibadah, ayo, nah, ibadah ritual murni ya kan gini. Kalau kata para ulama, ibadah dalam rukun Islam kan 5 tuh, ada 5 ya di antaranya. Itu nggak boleh ada campur tangan manusia tuh. Ya, tapi di luar dari yang 5 tadi, untuk pengembangan bisa dibenarkan. Contoh begini, ada perintah untuk mencari ilmu, ya kan? Ada kan pertanyaannya. Tapi teknisnya bagaimana? Harinya hari apa? Jam berapa? Siapa gurunya? Materinya apa? Kembali kepada kita. Bisa kita kembangin. Yang penting ada perintah secara umum, gitu. Tapi yang rukun Islam tadi tuh, yang sholat, puasa, zakat, haji, ngunci tuh, nggak boleh ada campur tangan manusia.
Haji ya kudu ke Mekah, jangan ke Kuningan. Soalnya ada kan Islam tuh yang aneh-aneh tuh. Hajinya ke Kuningan katanya. Di sana kata tempat Nabi Adam turun zaman dulu. Siapa bilang begitu? Nah, yang begitu yang parah-parah. Nah, itu yang diada-adakan oleh kita. Seperti itulah nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah udah tahu sebetulnya apa jawaban kita. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Nah, itulah yang bikin Rasulullah bilang, kalau kalian tahu apa yang saya tahu, kalian akan sedikit tertawa, banyak menangis. Makanya hati-hati. Hati-hati dalam beramal dan berbanyak amal, karena semua yang kita kerjakan sekarang dan selama ini nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat, ya kan? Yang kedua perbuatan, yang ketiga adalah janji, yang keempat adalah yang kita ada-adakan, terutama dalam masalah agama, ya. Adapun teknologi itu di luar agama nggak apa-apa. Ya, jadi kalau alat baru mah nggak apa-apa. Soalnya gini Pak Unggul, Bapak Ibu, saya pernah ceramah di daerah, di sebuah tempat dekat Parung ke arah Ciseeng, ke arah Rumpin sana. Itu ada sebuah daerah yang masih hari gini anti speaker. Saya ceramah siang-siang Maulid kemarin, itu ceramah di lapangan bulu tangkis, pakai panggung tinggi, alhamdulillah orangnya banyak, siang-siang nggak pakai speaker Pak. Bayangin coba. Ampek gak tuh saya urusannya begitu. Saya tanya, Kong, ini gak ada speaker? Oh, gak ada posat. Speaker mah bid'ah, haram. Waduh. Kalau dalam masalah alat baru mah gak apa-apa, untuk menunjang kita punya dakwah. Lah kalau dibilang, tapi gini Pak eranya, speaker mah anti, handphone punya semua. Wah, bagaimana sih? Handphone punya, ada yang pakai BB malah di sono. Tapi speaker gak mau pakai. Motor, mobil pada punya. Saya bilang bagaimana? Jadi kalau di sana itu kalau misalnya subuh-subuh itu kita sering kesiangan. Kalau kita nginep sana, kenapa? Nggak ada azan Pak. Ada azan, cuma nggak kedengeran. Oh, hari gini speaker dibilang bid'ah. Ini bukan bid'ah, ini mah. Kenapa? Ini kan alat. Ya di luar ibadah ritual. Jadi nggak apa kita kembangkan. Apalagi untuk kemaslahatan umat. Nanti barangkali ada perang, masa ya orang-orang pakai apa? Pakai senapan, pakai brand, pakai galau. Kita pakai pedang, woi, wah. Kita pelajari teknologinya, ambil, gunakan buat kita. Ya kalau misalnya pakai bid'ah begitu mah repot juga. Saya kemarin pakai ontak dong berarti. Usah tuk jempol pakai ontak lah, kapan nyampenya kita. Ya tolong bedakan ya. Bid'ah itu medan operasi dalam masalah agama. Ya kan? Satu. Yang kedua dalam ibadah ritual murni yang terangkum dalam rukun Islam yang memang disepakati nggak boleh ada campur tangan manusia. Ya, paham mah? Nah, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini ada yang mau diketengahkan? Ya, ini sebetulnya materi ini atas persetujuan Ustadz Zul juga. Jadi saya tidak sembarangan dikasih atau minta mati. Jadi ini udah diukur lah oleh beliau sebagai yang sering kemari. Jadi insya Allah tidak berlebihan kalau ini saya angkat mengenai tanggung jawab manusia. Ya, jadi kerja yang benar. Ya kan, jangan korupsi waktunya kerja, waktunya tidur di rumah maksudnya, ya, karena semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya kira itu aja Bapak Ibu yang saya hormati. Ada yang boleh diketengahkan barangkali seputar hal tadi, ya. Jadi itulah alasannya kenapa Rasul bilang kita akan banyak menangis, karena kita membayangkan hal ihwal di hari kiamat yang sangat demikian dahsyat huru haranya sehingga Rasul pun gak bisa bayangin. Kalau kalian tahu yang saya tahu, pasti kalian banyak menangis sedikit tertawa. Untung kita tidak tahu. Sehingga apa? Masih bisa bercanda, tertawa, dan lain sebagainya. Gimana Ibu? Sehat? Oh ya maaf, tadi saya ngomongin ini ya, puasa Rajab. Hari ini ada nggak yang puasa Rajab? Ada nggak? Nggak ada? Ya bagus lah. Lagi di sana Bu, Pak, saya kemarin ceramah juga kayak ini nih. Ada yang tanya, Pak, saya udah puasa Rajab nih Pak. Kalau dibilang puasa Daud, saya nggak niat puasa Daud. Kalau dibilang puasa hari Kamis, saya Rebo ini kata dia kemarin. Kalau dibilang puasa tanggal 13, 14, 15, belum nyampe tanggalnya. Di mana Pak saya ini puasa saya? Saya kata gini sama dia, Bu, ada hadis yang bilang begini, orang yang berpuasa sunnah, berkuasa penuh dengan puasanya. Boleh dia lanjutkan, boleh dia batalkan, suka-suka yang puasa.
Kalau emang udah bimbang, nggak ada ya udah batal dah, silakan aja nggak apa-apa. Karena Rasul pernah begitu. Rasul pernah, ya kan udah puasa sunnah setengah hari, habis bayang johor, diajak makan sama sahabatnya, lah dia makan. Ada yang komplain, ya Rasul bukan Anda puasa. Yang berpuasa sunnah berpuasa penuh dengan puasanya. Boleh dia batalkan, boleh dia lanjutkan, suka-suka yang puasa. Itu. Saya pernah begitu. Tahun lalu nih, saya dapat undangan acara ceramah Walimatus Safar pertemuan haji. Acara hari Kamis. Jadi saya udah niat emang Kamis itu mau puasa. Sahur kan saya sebagaimana biasa. Puasa, saya pikir paling ceramah 1 jam, 1,5 jam lah paling lamanya. Ceramah, doa, pulang, beres kan? Udah. Sampai tempat acara, saya nggak pernah ngaku kalau saya puasa. Ingat ya, yang puasa sunnah kalau bisa jangan sampai orang tahu kita puasa. Ini mentang-mentang puasa nempel di meja melulu. Maaf lo, puasa dong. Iya, jalannya lemas-lemas begitu. Jangan ya. Tunjukkan kita lagi kayak orang nggak puasa. Jadi jangan bilang kita puasa. Ya udah. Jadi saya duduk di bangku sebagaimana biasa, di meja saya dikasih minuman. Pokoknya seperti orang nggak puasa. Karena emang saya nggak pernah bilang-bilang. Dah. Ceramah seperti biasa. Habis ceramah, kita diminta dengan segala hormat oleh Sohibul Hajat, puasa tolong Pak, silakan dinikmati jamuannya. Wih, saya lihat makan besar ini. Waktu itu datang berdua saya sama teman saya. Dia nggak puasa, hanya saya dia. Bang Haji, mau makan nggak? Ya, saya kata gitu dah. Bingung saya juga. Karena orang pada makan semua kayaknya nih. Lu tunggu sih sebentar ya. Saya mulai dulu apa sih makanannya? Gitu. Saya lihat kan makanannya, ogol. Ya namanya yang bikin acara orang ada gitu ya. Itu makanan yang jarang saya makan kali mah. Hebat-hebat ya Bu. Udah saya balik ke teman saya. Lu makan nggak? Makan. Ayo makan. Makan aja yuk. Saya makan langsung. Ya kan? Kenapa demikian? Loh, puasa-puasa saya. Ya kan saya berpuasa penuh. Karena waktu itu saya nggak mau perang batin, Pak. Oleh perang batin kita. Orang pada makan kita kagak. Lagi pula saya menghormati Sohibul Hajat, saya makan. Begitu pulang ke rumah bini saya heran. Bang, masih puasa kan? Emang kenapa? Gagah banget romannya. Iya gagah. Oh gagah bang, bisa makan tadi gue di sono. Hah? Makan bang? Makan. Makan siang. Emang malam bilang makan siang tadi. Boleh bang? Ya boleh dong. Makanya belajar dong. Saya kata gitu. Emang dasarnya ada. Nabi pernah begitu. Makanya kalau ada orang puasa sunnah tiba-tiba dia batalin tanpa ada uzur, jangan tuduh dia lemah iman. Karena kalau ada nuduh dia lemah iman, berarti ada nuduh Rasul lemah iman. Karena Rasul pernah begitu dulu, penghormatan kepada Sohibul Hajat. Ya, jadi barangkali hari ini nih ada yang udah terlanjur puasa Rajab tapi nggak ada puasa Rajab, bimbang dia, ragu dia, sudahlah makan saja. Ya. Ragu-ragu, sayang-sayang kan, udah ragu-ragu dia. Ya, tapi kalau emang dia nggak mau terusin, ya saya doakan semoga tetap ada pahalanya, karena dia belum tahu. Ya, kalau puasa sunnah ya, tapi kalau puasa wajib, apapun yang terjadi jangan dibatalkan. Puasa Ramadan, bayar utang puasa, sama apa tadi puasa nazar, itu wajib. Ini maaf nih, masalah utang puasa, ibu barangkali masih punya utang puasa? Udah beres? Alhamdulillah, ya bu ya. Jadi maaf nih kalau utang puasa bu, itu niatnya jangan didobel ya. Soalnya ada orang kadang-kadang puasa sehari, niatnya 4. Puasa hari Kamis tanggal 10 Muharram tuh pas ya sama ya. Hari Kamis puasa 10 Muharram juga, puasa bayar utang, puasa nazar. Ya nggak bisa. Tidak ada dualisme niat dalam Islam. Nggak ada itu. Sembahyang subuh aja nggak bisa. Ada orang biasa sembahyang qobliyah subuh. Kesiangan bangunnya, subuh udah mau habis, qobliyah subuh nggak mau prek, dirapal niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata subhi qobliyatan wa usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Ya nggak bisa. Tetap qobliyah dulu baru kemudian subuh. Itu wajib dengan yang sunnah ya. Yang sunnah sama sunnah aja nggak bisa. Ada nggak Bapak Ibu orang sembahyang 2 rakaat jam 3, 4 niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnata tahajjudi wa usolli sunnatal hajat wa usolli sunnatal istikharah wa usolli sunnatal taubat wa usolli sunnata apa begitu rakaataini. Waduh.
tanya sama dia siapa gurunya. Bisa. Ya, jadi kalau emang penggabungan niat tuh nggak bisa. Tapi teknis pembayaran utang Senin Kemis, ya kan, dengan Daud boleh teknisnya mah. Tapi tetap niatnya niat bayar utang karena dia adalah wajib. Ya syukurlah kalau ibu udah paham semua, bagus ya. Karena banyak bu kadang-kadang udah mepet puasa belum beres-beres utangnya. Ada yang begitu. Ini pertanda kurang perhatian kepada perintah-perintah Allah. Utang puasa cuma 7-10 hari lamanya, 10 bulan nggak kebayar kemana aja. Ya kan pertanda kurang perhatian. Na'udzubillah min zalik. Ya, paham Bapak Ibu? Ya, silakan. Barangkali mau dibuka termin, kalau udah nggak ada jangan dipaksa. Ya. Cukup. Barangkali ada yang mau ditanyain. Puasa nggak? Puasa nggak? Nggak ya? Nggak puasa kan? Ya, saya nggak puasa soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya? Doa aja langsung apa? Ya, kalau nggak ada, semoga kajian siang hari ini bisa kita aplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya Allah. Oke, kita tutup aja. Doa saya. Oh, Siapa namanya teh? Tommy. Tommy. Waduh, sama kita ya. Nama saya Kartomi Hamzah, ente apa? Waduh. Namanya sama, miliknya beda. Namanya sama, tampangnya beda. Tapi seenggaknya ya, kita ini ya termasuk bagian daripada sisa kegantengan yang 25%. Ada asar yang mengatakan begini, Nabi Allah itu menciptakan ganteng ada 150% Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganteng dia orangnya, asli. Kemudian Nabi Yusuf yang bikin perempuan motong-motong tangannya itu dikasih 25. Yang 25 lagi diberikan kepada semua laki-laki sedunia sampai hari kiamat termasuk kita. Rasulullah 50, Nabi Yusuf 25, yang 25 buat rame-rame, kita orang berapa ini? Tommy nggak ada apa-apa kita mana? 25 dibagiin sedunia sampai hari kiamat buat laki-laki sedunia. Ya, jadi cowok-cowok ganteng yang Anda lihat di TV itu cuma sisanya doang itu. Sisa 25 rame-rame itu juga. Pak Unggul ini 25. Ya, Pak Unggul berapa Unggul? Ya kan? Nabi Yusuf 25 itu bikin perempuan motong tangan itu. Saking shocknya Nabi Yusuf. Nabi Muhammad 50. Kan ada ayatnya kan? Ayatnya apa namanya? Salawat ya. Marra'a wajhaka yas'ad. Kan gitu ya? Siapa yang melihat wajahmu, dia akan gembira. Karena emang punya efek mengembirakan. Bahkan ada salawat gubahan ulama begini. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya ajmal khalqillah. Salawat dan salam bagimu wahai Rasulullah, wahai makhluk Allah yang terindah. Nabi itu nggak ada cacatnya ya. Ujung kepala sampai ujung kaki itu nggak ada cacatnya. Jadi perfect. Tapi sayang tinggal udah cuma atu-atunya orang kayak begitu. Jadi udah nggak lagi udah orang kayak dia. Jadi kita 25 nih. Bagian 25. Barang-barang udah pada nih. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu aja yang saya berikan pada hari ini. Saya berharap dalam kajian singkat tadi, walaupun tidak bisa penuh ya, karena emang sangat sempit waktunya, insya Allah harapan saya bisa menambah sedikit pengetahuan kita, amin. Dan bisa menambah semangat beribadah kita dan kehati-hatian kita dalam beramal ibadah ya, karena bagaimanapun semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pertanggungjawaban, karena manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab ya. Mari sama-sama kita baca doa. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah lain kesempatan ya, lain waktu, lain acara atau lain tempat barangkali insya Allah kita bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari Bapak Ibu semuanya angkat kedua belah tangannya. Aminkan doa yang saya baca. Mudah-mudahan dengan kerjasama kita ini, doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka bima 'allamtanahu farduduhu ilaina inda hajatina
ilaihi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu abduka wa rasuluka Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma wa min ilmin la yanfa wa na'udzubika min haula'il arba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu semuanya. Oh iya. Ya, makasih Pak. Salam warahmatullahi. Ya, makasih ya.